Golkar sendiri telah memberikan tugas untuk DKI Jakarta kepada dua nama, yaitu pertama Pak Ridwan Kamil, yang kedua Pak Jaki Iskandar. Golkar sendiri telah memberikan tugas untuk DKI Jakarta kepada dua nama, yaitu pertama Pak Ridwan Kamil, yang kedua Pak Jaki Iskandar. Dua-duanya memiliki potensi yang sama untuk dicalonkan menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta. Nah, hanya saja tentu pada akhirnya harus memilih satu. Nah, dalam internal Partai Golkar ada mekanisme untuk menentukan siapa yang nanti akan dicalonkan secara resmi pada saat nanti pilkada. Nah, karena itu Partai Golkar sekarang ini memberikan keleluasaan kepada keduanya untuk terus menaikkan elektabilitas masing-masing di antara mereka, dan setelah itu nanti Partai Golkar akan melakukan survei terhadap dua nama tersebut. Jika di antara keduanya ada yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka itulah yang nanti akan dipilih oleh Partai Golkar. Tentu soal Pilkada DKI Jakarta ini Partai Golkar juga harus mempertimbangkan hasil dari pemilu 2024. Karena kita tahu bahwa di dalam pencalonan kepala daerah kita masih menggunakan persyaratan bahwa calon gubernur atau calon kepala daerah itu harus didukung oleh 20% partai politik yang menang di dalam pemilu 2024. Jadi tentu sekali lagi Partai Golkar memberikan penugasan kepada keduanya untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Pak Emil juga ditugaskan oleh Partai Golkar selain di DKI Jakarta juga di Jawa Barat. Ya. Jadi bagi Pak Emil memang dari sejak awal sudah diberikan pilihan apakah beliau akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau kembali menjadi gubernur Jawa Barat. Seperti halnya Partai Golkar juga di Banten memberikan penugasan kepada Ibu Airin Rahmidiani untuk menjadi calon gubernur di Provinsi Banten dari Partai Golkar. Gitu. Tapi kira-kira kalau Kang Emil udah ada komunikasi sama Kang Aceh nggak, Kang, sebagai di dapil yang Jawa Barat sendiri? Saya sendiri, saya terus terang saja, saya sudah bicara panjang lebar dengan Pak Ridwan Kamil terkait dengan pilkada, terutama pilkada Jawa Barat. Saya tentu menginginkan beliau maju kembali di pilkada Jawa Barat. Kenapa? Karena ini momentum juga bagi Partai Golkar untuk merebut kembali setelah di dalam pemilihan legislatif. Alhamdulillah Partai Golkar di Jawa Barat menjadi partai papan teratas sekarang, dan harus disempurnakan kemenangan Partai Golkar ini dengan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, di mana Kang Emil kita harapkan bersedia kembali untuk menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Tapi berarti artinya Golkar juga tetap akan memajukan calon untuk Pilkada DKI ini, Kang, berarti, Kang? Ya, tentu. Kan momentum pilkada itu juga sangat penting bagi kemenangan politik Partai Golkar, dan tentu DKI bagi Partai Golkar masih sangat penting sebagai pusat ekonomi, kalaupun nanti akan pindah ibu kotanya ke IKN. Tapi kami meyakini bahwa DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kang Aceh, tadi pertimbangannya memilih dua nama itu kenapa, Kang Aceh? Siapa? Dua nama yang sudah. Iya, pertama Pak Jaki adalah Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Ya. Yang kedua Pak Jaki adalah juga mantan Bupati Kabupaten Tangerang yang
2 periode yang secara geografis juga dekat dengan Jakarta. Ya, tentu beliau punya pengalaman, punya kemampuan, dan dinilai berhasil di dalam memimpin Kabupaten Tangerang. Nah, ketika ada kesempatan di DKI Jakarta, kenapa tidak Partai Golkar juga mendorong Pak Jaki untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan kita lihat berkontestasi dengan Pak Ridwan Kamil di internal Partai Golkar. Nah, setelah itu baru nanti akan dilakukan survei internal Partai Golkar, mana yang kira-kira paling memikat hati rakyat DKI Jakarta.